Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Udah siap belajar? Siap. Kalian semua udah siap belajar dan ya harus gitu ya, harus belajar dan harus semangat dan harus siap gitu untuk belajar. Seperti kata pepatah, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan mendapatkannya. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu atau belajar, maka kalian akan insya Allah akan mendapatkan ilmu gitu. Baiklah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu Guru. Kalau gitu ibu langsung absen aja ya, biar tahu Iya, siapa Bu yang tidak hadir. Guru. Dinda Kurniati, Hadir, Bu. Firda Faradila, Hadir, Bu. Mardatila. Hadir, Bu. Baiklah, seperti biasanya sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, yang dimana lebih tepatnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Baiklah, sebelumnya hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Make a Match, yang dimana model pembelajaran ini nantinya ibu akan mengajak kalian bermain mencocokkan kartu. Kurang lebihnya itu kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Sebelumnya ibu akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak. Sebelum ibu mulai menjelaskan, ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah tahu apa itu kewajiban dan hak? Belum pernah dengar, Ibu. pernah dengar tapi belum tahu. Iya, Bu. Baik. Yang dimana mungkin kalian tanpa disadari atau tidak, mungkin pernah mendengar apa itu kewajiban dan hak, atau pernah mendengar mengenai kewajiban dan hak, yang dimana hak ini selalu berkaitan dengan kewajiban. Setiap dari kita atau setiap individu maupun manusia memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Ibu akan memberikan sebuah cerita yang nantinya kalian akan mencari tahu atau mengidentifikasi contoh hak, kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dari cerita yang ibu berikan. Jadi itu tadi ya ceritanya. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban dari cerita yang ibu berikan tadi? Silakan angkat tangan. Saya. Firda Faradila. Contoh kewajiban yang dari cerita yang ibu kasih itu cuma satu kan ya, Bu? Contohnya itu Ani itu berkewajiban untuk membantu ibunya untuk membawa belanjaan. Iya, betul ya. Nanti kewajiban Ani sebagai anggota keluarga atau sebagai anak kan itu membantu orang tuanya gitu. Nah, selanjutnya contoh hak dari cerita tadi. Saya. Iya, Nurwahdania. Kalau dari ceritanya tadi, contoh haknya adalah siapa nama anaknya? Ani ya. Hak Ani itu di situ adalah mendapatkan apa ya, makanan atau apa tadi? Minuman atau mendapatkan Ya, itu tadi ya, minuman yang diberikan oleh ibunya. iya, Ya. apa gitu ya katanya? Ya, termasuk hak ya, itu Ani sebagai anggota keluarga atau sebagai anak mendapatkan hak dari orang tuanya untuk hak untuk makan. Berarti kan diberikan minuman. Berarti hak untuk uang jajan itu dia berhak untuk memperoleh uang jajan dari ibunya. Ibu tambahkan sedikit ya tentang contoh kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Yang tadi diantaranya salah satunya itu kewajibannya membantu kedua orang tua. Terus haknya itu mendapatkan jaminan atau jaminan kebutuhan hidupnya, seperti diberikan uang jajan, pendidikan, dan lain sebagainya. Haknya itu hak dari mentaati atau mematuhi kedua orang tua itu, kita tuh berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Jadi itu tadi ya mengenai contoh kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kan tadi kalian udah bisa kan ya mengidentifikasi mengenai apa itu kewajiban, apa itu contoh kewajiban, dan apa itu contoh hak. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak contoh kewajiban kita sebagai warga sekolah? Tahu. Tahu. Ya, silakan Mbak Datila dulu ya. Iya, contoh kewajiban Iya, ya, Bu. kewajiban. Contoh kewajiban kita di sekolah yaitu mentaati peraturan sekolah, salah satunya. Peraturan sekolah. Itu tadi ya contoh kewajiban dari Mardatila itu mentaati peraturan sekolah. Jadi benar itu kewajiban kita sebagai salah satu kewajiban kita sebagai warga sekolah. Nah, selanjutnya ada yang tahu hak sebagai warga sekolah? Saya, Bu, Ya, Dinda, silakan. haknya yaitu untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru. Iya, benar ya. Hak Iya. kita itu di sekolah mendapatkan ilmu. Selain dari itu, kewajiban di sekolah kita juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau kita ingin mendapatkan lingkungan belajar ataupun lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk membersihkan apa? Kelas. Membersihkan halaman kelas atau sekolah. halaman sekolah. Jadi itu tadi ya mengenai contoh kewajiban dan hak tentang sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, yang dimana kita itu tidak boleh menuntut hak kita apabila kita tidak melakukan kewajiban kita gitu. Jadi terlebih dahulu kita melakukan kewajiban baru kita bisa menuntut hak. Baik, sampai sini dulu. Jika ada yang belum dipahami, silakan dipertanyakan gitu, jangan disimpan di hati aja pertanyaannya, nanti dibawa pulang tapi nggak dapat jawabannya gitu. Jadi jangan malu-malu, kalau ada yang belum dimengerti silakan bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Jadi udah paham semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, selanjutnya kita akan berhubung kalian udah paham, terus untuk menambah pemahaman kalian mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, kita akan berdiskusi. Jadi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Udah bersama teman kelompoknya. Sudah, Bu Guru. Jadi yang depan kelompok 1 dan di belakang kelompok 2 ya. Iya. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian teks bacaan yang akan kalian baca. Yang dimana di belakang teks bacaannya ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan gitu. Jadi kalian harus terlebih dahulu mengamati teks bacaannya dulu, baru kalian mengerjakan LKPD-nya atau lembar kerjanya bersama anggota kelompoknya. Silakan kalian amati, baru nantinya kalian mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Ini silakan dikerjakan. Ya anak-anak, waktunya udah habis. Jadi kalian udah selesai atau belum mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Mana kelompok 2? Perhatikan di depan ya. Iya, Bu. Lupakan sejenak mengenai kelompoknya tadi. Jadi sekarang kita akan mulai bermain. Kita akan bermain mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Di mana di sini udah Ibu Guru udah punya 2 amplop kartu, ada kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Jadi permainannya nanti kalian akan mencari pasangan kalian, misalnya yang mendapatkan kartu jawaban. Misalnya ini contohnya kartu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan hak? Jadi kalian harus mencari pasangan kalian, pasangan dari jawaban pertanyaannya. Misalnya di sini jawaban atau pasangannya adalah hak adalah segala sesuatu yang berhak kita miliki. Jadi kalian akan saling mencari pasangan kalian. Misalnya yang dapat pertanyaan mencari jawaban, begitu pula dengan mendapatkan jawaban mencari pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang
jawaban yang ada di kartu yang dia dapatkan. Udah ada yang pahami? Sudah, Bu Guru. Langsung saja ya kita mulai. Ibu akan membagikan kalian satu orang satu kartu. Jangan dulu dibuka kartunya. Jangan dulu dibuka ya. Hap. Terima Bu Guru. Aturannya jangan dulu dibuka. Bisa dipinggirin dulu ini mejanya. Bisa, Biar kalian nantinya lebih leluasa dalam mencari pasangan. Pasangan, Bu. Ya, pasangan misalnya pertanyaan, pasangannya jawaban gitu maksudnya. Baik, Ibu akan menghitung sampai 3. Di hitungan ketiga kalian harus mencari pasangan dari kartu kalian. Baik, Ibu mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Mana dia pasangan saya? Ayo dong, cari pasangannya. Guys, Kita dapat. Jadi udah beberapa orang yang dapat pasangan? 2, Oh, 2. Iya, Bu. Yang lainnya gimana? Kosong. Oke, pasangan pertama. Siapa yang mendapatkan kartu pertanyaan? Saya, Bu Guru. Silakan dibaca. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Jawabannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, Bu Guru. Benar nggak jawabannya? Benar, Bu Guru. Benar ya jawabannya. Tepuk tangan untuk pasangan pertama. Jadi untuk pasangan pertama yang berhasil mendapatkan atau memperoleh jawaban yang benar, Ibu akan memberikan apa ayo? Hadiah. Reward atau hadiah. Guru. Nanti Makasih. dibagi Silakan ya. duduk kembali ke belakang. Oke, pasangan selanjutnya. Silakan dibaca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, hak kita di sekolah adalah Hak kita di sekolah yaitu mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Benar nggak jawabannya? Benar, Bu Guru. Tangan untuk pasangan kita. Jadi mereka juga mendapatkan hadiah ya karena benar. Hore! 2 juta kayaknya. Makasih, Bu Guru. Itu tadi ya permainannya. Gimana? Permainannya seru apa enggak? Seru, Bu Guru. Jadi gimana perasaan kalian? Senang apa enggak? Senang, Bu Guru. Senang ya belajar sambil bermain. Iya, Bu Guru. Demikian ya pembelajaran kita hari ini mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, selanjutnya sebelumnya ada yang ingin bertanya atau masih bingung terkait kewajiban dan hak? Ada, Guru. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Ya, dengarkan mau pulang, jadi harus serius dulu ya. Ya, Bu Guru. Jadi Ibu tambahkan lagi mengenai kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak itu sendiri merupakan sesuatu yang berhak kita miliki atau kita peroleh. Gitu. Ini kan udah kita bahas tadi mengenai contoh hak sebagai anggota keluarga itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, terus kewajibannya membantu kedua orang tua. Hak di sekolah mendapatkan ilmu atau mendapatkan kasih sayang dari guru atau perlakuan yang adil dari guru. Terus kewajibannya mentaati peraturan sekolah, menghormati guru dan lain sebagainya, masih banyak lagi kan ya. Ya, Bu Guru. Ya, yang dimana dalam implementasinya atau dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang atau tidak boleh berat sebelah gitu. Iya, Bu. Dan kita juga tidak boleh mengakui atau mengambil hak dari orang lain. Jadi itu tidak boleh ya kita lakukan. Jadi itu tadi ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya agar Ibu dapat mengukur atau mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait kewajiban dan hak, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian yang harus kalian isi. Nggak lama kok isinya, cuma palingan 2 menit. Ini soalnya gampang.
Kalau kalian mendengarkan pelajaran saya dengan baik dan benar, jadi kalian akan dapat menyelesaikan soal evaluasinya. Baik, Bu. Oke. Jadi gimana? Ada yang udah selesai mengerjakan? Udah, Guru. Sudah, silakan dikumpulkan ya. Ayo dikumpulkan. Anak-anak, kita cukupkan ya pembelajaran kita hari ini dan sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Baiklah. Seperti biasanya sebelum pulang ke rumah agar selamat di jalan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Jadi silakan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.